Romodri selaku Kepala LPH, dan juga yang terhormat rekan-rekan dosen Bahasa Indonesia terutama, dan para mahasiswa semua yang saya cintai. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari semua pihak sehingga Humanities Corner Tagar 1 ini bisa terselenggara di tempat ini. Memang sengaja di luar ruangan supaya sekurang-kurangnya pembelajaran itu tidak terkungkung di dalam gedung gitu. Jadi supaya kita juga melihat cakrawala yang luas ini gitu. Jadi itu puitisnya gitu. Kemudian yang alasan yang lain yang teknis ya sekurang-kurangnya diharapkan nggak ngantuk gitu. Kalau di ruangan ber AC ngantuk, kalau di sini kepanasan nggak ngantuk gitu. Harapannya sih begitu. Tapi kita berharap juga buku ajar bahasa Indonesia ini dan termasuk juga kegiatan ini itu menjadi mimbar bersama gitu. Jadi di zaman dulu tahun 90-an itu ada mimbar akademik gitu, itu ditakuti gitu. Jadi ini menjadi sebuah mimbar bersama di mana gagasan itu disampaikan, diluaskan, perdebatkan, didiskursuskan gitu. Supaya apa? Supaya kemudian kita terus-menerus menemukan warna baru dari pembelajaran. Karena waktu pembelajaran kan di titik itu. Teman-teman bahasa Indonesia itu sudah berjuang keras untuk sampai menerbitkan buku ini, sehingga kami sebenarnya terutama dari divisi mata kuliah umum merasa bahwa sangat sayang kalau andaikan hal yang baik ini tidak dinyatakan ke publik. Jadi ini adalah satu forum sederhana yang kami siapkan supaya kemudian buku ini tidak hanya berhenti di ruang kuliah saja, tapi buku ini juga kemudian menyebar luas kemana-mana, pemikiran itu menyebar luas untuk memperkaya hidup kita. Dan sekali lagi di bagian terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah rela berkorban sehingga acara pada siang hari ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Romo Yohanes Drianto selaku Kepala LPH Unpar. Kepada Romo, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswi. Pagi. Jadi kalau menonton di sana ada Humanities Corner, saya selalu ingat kata humanitas, humanum, yang sebenarnya merupakan konsep yang dimiliki untuk pembinaan semua saja. Kita tahu yang dirumuskan dalam UNESCO, kita ini dalam rangka learning to know, learning to do, learning to live together, dan kemudian learning to be. Jadi kita diharapkan ke sana semua. Bahkan sekarang ditambah satu lagi, yaitu learning to transform oneself, diri kita sendiri dan juga masyarakat. Jadi itulah ke sana kita diarahkan. Kemudian yang berikutnya, karena ini berkaitan dengan bahasa Indonesia, sebenarnya menunjuk kepada formasi atau pembinaan bagaimana kita menjadi orang Indonesia, yang salah satunya dicirikan oleh bahasa kita. Jadi bahasa Indonesia yang ternyata nanti akan diulik oleh teman-teman, akan disampaikan sehingga menjadi sesuatu yang betul-betul berarti, yang bukan hanya mencirikan kita orang Indonesia, tetapi juga berkembang tumbuh sungguh-sungguh sebagai semakin Indonesia. Kemudian yang terakhir, kita berada di Unpar, maka kita juga mengalami yang namanya pembinaan
sebagai unparian. Unparian sebenarnya menunjuk dimanapun kita berada, maka kita diharapkan membentuk suatu kesatuan yang namanya komunio. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, tapi ketika kita menjadi orang-orang Parahyangan, harapannya kita saling memperhatikan. Dan kalau seandainya ditempatkan di sini, salah satunya supaya semakin satu, di mana kita adalah Unpar itu. Jadi 3 hal ini semoga kita jalani kemudian berkaitan dengan bagaimana merasakan memiliki bahasa Indonesia, dan ketiga bagaimana kita menjadi tapi kita tetap menjadi komunio. Selamat untuk melanjutkan. Terima kasih Romo atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pak Alfons selaku perwakilan dari PT Kanisius. Kepada Pak Alfons, waktu dan tempat saya persilakan. Oh iya. Terima kasih. Selamat pagi, Romo Yohanes Drianto dan teman-teman LPH Unpar. Izinkan saya kami sampaikan pula kemarin teman-teman dari Jogja mohon izin tidak hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Romo Yohanes Drianto sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Humanira Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Andreas Duwengpulu sebagai Kepala Divisi MKU Universitas Katolik Parahyangan, rekan-rekan panitia Humanities Corner yang ke-1 yang telah menyiapkan acara ini dalam acara bincang peluncuran buku ajar bahasa Indonesia menulis esai akademis. Rekan-rekan dosen Universitas Katolik Parahyangan yang terhormat dan teman-teman mahasiswa khususnya pengambil mata kuliah bahasa Indonesia yang hadir di tempat ini, serta yang terhormat narasumber Bapak, saya bacakan, Bapak Marduhar Batu Bornok Simanjuta, SHMSI, dan moderator Bapak Topik Mulyana M.Hum. Selamat siang, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya pada siang hari ini yang berbahagia. Kita boleh mendengarkan sebuah acara spesial bagi para akademisi, khususnya bagi kita semua yang saat ini memberi perhatian pada proses pembuatan dan terbitnya buku bahasa Indonesia menulis esai akademis pada Ibu Christine Seva dan teman-teman. Rasa syukur ini juga patut kita panjatkan karena tertuangnya gagasan dan pengalaman para dosen yang tergabung sebagai tim penulis menjadi sebuah buku yang luar biasa meski di tengah kesibukan dan aktivitas yang tak kunjung usai. Maka dalam kesempatan ini saya mohon izin mewakili PT Kanisius menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika di Universitas Katolik Parahyangan yang membuat buku menulis esai akademis kepada PT Kanisius. Kami juga merasa bangga dapat bekerja sama dan menjadi mitra dengan salah satu universitas Katolik terbaik di Indonesia. Sebuah universitas yang sejak didirikan hingga hari ini secara konsisten melakukan pengembangan, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikannya. Kami berharap kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik ini terus bisa dilanjutkan. PT Kanisius dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu para dosen
para akademisi, dan siapapun yang ingin mengabdikan karya yang telah dibuat dalam bentuk buku maupun dalam wujud digital, baik secara reguler maupun eksklusif, agar bermanfaat melalui buku menulis esai akademis ini benar-benar dapat membantu para mahasiswa, khususnya para pengambil mata kuliah umum Bahasa Indonesia di Universitas Katolik Parahyangan, maupun bagi siapa saja yang sedang berproses dalam penulisan akademis. Akhir kata, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara peluncuran dan bincang buku pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Peluncuran ya. Terima kasih Bapak atas segala sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan ada penyerahan replika buku dari PT Kanisius kepada Universitas Katolik Parahyangan sebagai simbolis peluncuran buku. Kepada perwakilan dari PT Kanisius dan Unpar, saya persilakan. Tepuk tangannya dulu dong teman-teman semuanya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu bincang buku yang akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Topik Mulyana SSM Hum, saya persilakan. Buat saya tepuk tangannya pelan. Baik, terima kasih atas keterpaksaan. Nanti ada penutup. Terima kasih Lois sebagai MC. MC itu kalau dalam bahasa Indonesia pewara, pembawa acara. Hari ini kita berkumpul di ruang terbuka seperti kata Pak Andi ya. Mudah-mudahan juga jadi forum yang terbuka, jadi membuka cakrawala juga sambil lihat-lihat pemandangan walaupun agak-agak silau juga ya. Saya paling senang lihat pemandangan gunung Pak Andi sebetulnya. Karena mengingatkan saya pada tempat-tempat kampus di masa lampau ya. Namanya Kadewa Guruan. Baik. Kita akan mengupas, mungkin tidak terlalu tidak terlampau rigid ya, mungkin lebih ke mengenali buku ini seperti apa, kemudian tujuan penulisannya, atau mungkin juga nanti motivasinya apa menyusun buku ini. Ini buku ajar bahasa Indonesia yang keberapa di Unpar ini? Yang pertama ya, atau pernah sebelumnya? Pertama, Yang buku ajar. pertama gitu. Sebenarnya tadi saya juga tahu, cuman konfirmasi dulu ya. Takutnya mungkin di tahun 60-an sudah pernah ada. Gitu. Baik, Romo, rekan-rekan dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita sudah menghadirkan ahli bedah di sini, yaitu Pak Batu. Ya. Nanti Pak Batu akan menjadi ahli bedah buku maksudnya. Kalau batu sendiri nggak bisa dibedah keras. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Pak Batu saya persilakan untuk menempati singgasana di depan. Tepuk tangan untuk Pak Batu. Ya. Kita konsepnya talk show ya, atau seminar. Saya sebagai moderator tergantung permintaan aja nih. Ini talk show aja. Oh, talk show santai, aja santai. ya. Baik. Pak Batu, kan judulnya menulis esai akademis ya. Kenapa bukan buku ajar bahasa Indonesia? Bukan buku pengantar kuliah bahasa Indonesia? Itu pertanyaan yang pertama. Nanti masih ada 12 pertanyaan lagi. Karena cuan ya. Biar cepat, biar lebih gampang gitu katanya. Jadi
Tapi sebelumnya saya cerita dulu ya. Jadi ini buku hasil berdarah-darah selama 5 tahun gitu ya. Proses yang sangat sulit juga. Buku ini juga muncul karena Bahasa Indonesia tadinya tersebar di berbagai fakultas dan jurusan. Terus kemudian menyatu dalam satu payung, ya, payung LPH, dan menjadi MKU yang dikelola secara terkoordinasi, ya. Jadi buku ini lahir sebagai spirit itu dan tidak mudah untuk membuatnya. Mengapa tidak mudah? Karena waktu itu jelas kami ada bersepuluh ini, ya. Satu penulisnya juga Pak Topik, ya. Tepuk tangan teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk Pak Topik. Kemudian juga ada Bu Ani, silakan Bu Ani berdiri. Bu Ani berdiri ya. Juga penulisnya, dan Bu Aring, silakan. Bu Aring, penulis. Bu Seva. Ya, dan Bu Seva, mana tadi ya Bu Seva? Oh, udah pulang. Oh, ada ya. Ada. Ya. Pak Batu juga silakan berdiri, Pak. Oh iya. 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 Pak Batu, maaf Pak Batu, sebelum saya lanjutkan. Iya, iya, iya. Pak Batu ini adalah koordinator tim dosen bahasa Indonesia, ya. Jadi atasan saya langsung. Di atasnya Pak Batu itu ada Pak Andi, kepala mata divisi Kadip, ya, kepala divisi mata kuliah umum. Di atasnya Pak Andi Modri sebagai kepala LPH, begitu. Mohon maaf, ya belum, saya orangnya random. Jangan lupakan ada Pak Waka itu. Waduh. Please, Pak Oscar. Pak Oscar, wakil kepala LPH, wakilnya Romo, ya. Oh ya, sambil menikmati bincang ini, silahkan kalau mau sambil bikin kopi di situ sudah disediakan ya. Sambil ngopi-ngopi boleh. Itu ada kopi di situ. Kalau merokok? Boleh di. Tidak usah ditanggapi. Oh, ya. Lanjut. Baik, singkatnya karena banyak sekali cara untuk mengajarkan bahasa Indonesia, sehingga dan berbagai jurusan di Unpar waktu itu tuh tidak punya template gitu ya. Jadi bahasa Indonesia menjadi sebuah tantangan ini kalau mau menyusun jadi sebuah mata kuliah ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang kami kok nulis esai terus ya. Nah, sebelumnya itu tidak. Jadi sebelumnya itu mata kuliah bahasa Indonesia itu cenderung sebagai pelengkap dari penulisan skripsi yang biasa ada di tahun keempat atau mulai mungkin dari tahun ketiga. Berapa ya? 6, 7, 8, semester 6 ya, semester 6. Nah, jadi dulunya begitu. Nah, terus kami juga harus mengubah menjadi satu format yang bisa menyelesaikan problem. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah dosen-dosen pembimbing skripsi yang rambutnya memutih gara-gara akibat bahagia. Ya, itu keluhannya. Jadi dosen pembimbing skripsi itu ngerasa, kok mahasiswa kalau diajarkan di semester ke-6 itu kok sepertinya kurang berpengaruh terhadap hasil skripsi mereka gitu ya. Jadi kami bersepuluh ini putar otak ya, bertahun-tahun bertapa, bersemedi gitu ya, naik gunung turun gunung gitu. Ya, dari tempat yang nyaman sampai tempat yang enak. Nah, jadi kami berusaha untuk cari formula apa sih gitu. Sehingga makanya kalau teman-teman melihat judul esai itu hasil temuannya. Jadi setelah kami berdiskusi panjang lebar siang malam gitu ya, ternyata untuk memperbaiki tulisan mahasiswa itu bisa dimulai dari memperbaiki ide, memperbaiki gagasan. Ternyata kalau tulisnya juga jadi lebih bagus. Setelah kami coba lihat ya, apa yang persoalan adalah
menulis yang katakanlah acak gitu ya, atau menulis yang katakanlah kurang akademis ya, misalnya banyak kata-kata dalam bahasa sehari-hari yang masuk, itu ternyata karena memang idenya kurang kuat ya. Jadi dan ide itu ternyata paling bagus dilatih itu lewat esai gitu, Bung. Saya manggilnya Pak Topik ini Bung ya. Jadi kita kayak tahun 45 ya. Iya. Bung. Bung, ayo Bung. Baik Pak Batu, begini, pertanyaan kedua. Setahu saya, atau mungkin juga teman-teman sudah tahu ya, sudah googling gitu, makhluk bernama esai itu apa sih gitu. Setahu saya esai itu tulisan yang sifatnya bebas ya, lentur, cair gitu, tidak seperti skripsi yang ada bab 1, bab 2 dan seterusnya. Esai itu kan bisa sangat pendek, bisa sangat panjang, formatnya juga bebas. Bahasanya pun mungkin yang saya baca banyak juga kok menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya personal ya. Diawali dengan petikan puisi, petikan lagu dangdut, petikan novel dan lain-lain. Nah, ini bagaimana bisa disandingkan dengan sifat akademis gitu. Makhluk macam apa esai akademis itu? Iya. Jadi esai itu kan sudah 400 tahun ya umurnya kalau dari sisi sejarahnya ya. Nah, memang esai itu dulunya adalah upaya untuk mengintelektualkan masyarakat dulu di Perancis ya. Pertama kali dimulai di Perancis. Jadi dari sejarahnya dulu itu pengetahuan adanya di lingkaran kekuasaan. Tapi kemudian, Mas yang panas-panas bisa pindah ke depan, kasihan itu. Ya. Kalau mau cari yang adem-adem boleh geser kursinya ke yang adem-adem, kasihan yang panas-panas. Sambil minum ya, nanti jadi hitam kan, kasihan ya. Nggak dikenali lagi nanti kalau hitam. Ya. Ya silakan ya geser-geser sesuai dengan ini. Tenang kok, saya nggak akan sampai jam 2.30, nggak ya. Tenang, ada moderator yang membatasi. Jadi upaya untuk mengintelektualkan. Intelek itu bisa hadir dengan cair, tapi juga bisa dengan tegas ya. Kalau bahasa cair itu esai yang biasanya dipakai untuk menjadikan perbincangan tertulis itu sebagai perbincangan yang mengalir tapi berisi. Jadi sersan ya, serius tapi santai. Tapi juga ternyata esai juga dilirik oleh kalangan akademisi. Kenapa? Karena esai itu menjadi cikal bakal dari yang kita kenal sebagai jurnal akademik sekarang. Itu banyak mendapat sumbangan besar dari esai, ya, jurnal akademik itu. Sehingga esai sebenarnya punya banyak wajah sih sebenarnya, Bung ya. Jadi memang dia pertama lahir itu untuk mencairkan suasana yang tegang dan keras gitu ya, suasananya. Nah itu terus kemudian menjadi lebih mengalir karena dulu ada lingkaran kekuasaan yang sangat-sangat sangat-sangat dingin istilahnya terhadap pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tuh ada dalam lingkaran mereka yang berkuasa. Nah, esai itu menjadi cara untuk mencairkan suasana itu. Begitu. Kalau esai sendiri dari kata apa, artinya apa gitu? Oh ya. Jadi orang itu kan dari bahasa Perancis yang essayer, kalau bahasa Perancis kata kerja ininya, kata kerja dasarnya ya. Artinya saya coba. Jadi coba-coba. Jadi saya coba untuk mengeluarkan isi pikiran saya seperti itu. Oh, esai itu coba-coba arti harfiahnya ya. Iya, coba-coba. Ya. Baik. Sebelum kita mulai, saya mau panggil dulu Pak Trijoko. Pak Trijoko, di mana gerangan? Bisa berdiri tidak sebentar, Pak? Oh iya, saya lupa. Penulis kita juga Pak Trijoko ya. Ya itu maksudnya. Saya tadi lupa mengenalkan. Gitu. Maaf ya Pak ya, maaf ya. Ternyata yang random bukan cuma saya ya. Baik Pak Batu, silakan dilanjutkan. Waduh.
Karena sebelah sana saya nggak kelihatan ya. Oke, ya jadi essay itu sebenarnya salah satu tanda masyarakat yang melek intelektual ya. Jadi melek terhadap perbincangan yang sifatnya pengetahuan. Kan ada perbincangan yang sifatnya hiburan ya, Bung. Jadi essay itu sebagai sebuah tanda. Jadi kalau masyarakat sekarang itu rajin menulis essay, masyarakat yang rajin menulis essay itu tanda masyarakatnya maju sebenarnya. Ya. Jadi memang dia bisa mengambil wajah yang sangat cair, tapi juga bisa mengambil wajah yang terstruktur. Sebenarnya bukan tegas atau dingin sih ya, tapi terstruktur. Bedanya akademis itu kan terstruktur. Begitu. Berarti Unpar itu sudah sangat maju ya. Karena tiap semester ada ratusan mahasiswa yang nulis esai gitu. Walaupun terpaksa. Dan mungkin sampai ke bawah-bawah mimpi gitu ya, dan mungkin mimpi buruk gitu ya sebenarnya. Baik, Pak Batu. Kira-kira apa ya, dalam esai ini apakah bahasanya juga sekaku atau sedingin di makalah misalnya, atau boleh ada bagian-bagian yang longgar gitu? Jadi nggak harus sesuai dengan EYD, sesuai dengan tata bahasa baku gitu, gimana? Saya tidak ingin memberi harapan palsu sih, Bung ya. Kalau ada kata akademis harus sesuai EYD. Harus sesuai EYD ya. Apa boleh buat ya? Tapi menariknya EYD nggak diajarkan di sekolah, di sini di kelas. Itu gimana itu? Ya, EYD kita yang terbaru itu EYD 5 baru diterbitkan itu tahun lalu, tahun 2022, menggantikan PUEBI ya. Nah, jadi EYD itu sebenarnya kesepakatan ya, kesepakatan. Artinya kalau saya menggunakan bahasa yang sesuai dengan, maksudnya bukan bahasa, lebih tepatnya, kalau saya mempergunakan kata dan ejaan dan aturan penulisan yang sesuai dengan EYD, itu sebenarnya saya bukan menghadiri, tapi membantu orang lain untuk paham, ya. Karena bedanya essay akademik itu terstruktur, dan struktur itu yang membantu gagasan bisa disebarkan secara mudah, efektif, efisien. Ya. Jadi bayangkan kalau saya ingin berkomunikasi, misalnya saya insinyur, saya ingin berkomunikasi dengan insinyur lain gitu ya. Nah, kalau saya membiasakan diri dengan penulisan yang terstruktur, membiasakan diri dengan kata-kata yang terstandardisasi, misalnya, itu bukan hanya membantu saya lebih mudah dipahami, tapi membantu saya juga untuk lebih mudah menyebarkan gagasan saya. Justru membantu saya sebenarnya. Membantu ya. Ya, jadi bukan beban, tapi kesempatan. Kesempatan. Ya, bukan beban. Kelihatannya aja kayak menyiksa diri gitu ya. Ya. Padahal mau memperbaiki peradaban gitu. Iya, itu juga setidaknya kita tidak bikin dosen pembimbing skripsi darah tinggi ya. Kasihan mereka yang sudah membimbing Anda nanti di skripsi ya. Jangan membuat mereka menjadi lebih tersiksa lagi gitu ya, dengan harus bolak-balik. Oke. Jadi kita bantu, saling membantu kita semua. Baik, Pak Batu. Saya kira kita akan memberi kesempatan dulu ya pada teman-teman. Boleh barangkali ada yang akan bertanya atau berkomentar menanggapi dari teman-teman dosen yang lain, silakan. Apakah ada mahasiswa dari dosen yang dibimbing, ada dosennya di sini, silakan yang bisa memberi komentar. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya. Ayo Mbak. Sebutkan nama, ya. Dari kelas apa, dosennya siapa. Pak Afon, kita ada oleh-oleh buku untuk untuk tiga penanya nanti ada oleh-oleh buku ya. Ya. Nah, jadi ya lumayan ya. Silakan. Boleh berdiri ya. Namanya jangan lupa ya. Saya Rifka Genesis. Dosen saya adalah Pak Trijoko. Saya ingin bertanya, ketika menyusun buku esai akademis, menulis esai akademis ini, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu menemukan
kesulitan-kesulitan ketika menyusunnya? Oke. Baik. Ripka ya. Ripka. Silakan Pak Batu. Oke, baik. Ya, tadi saya pakai istilah berdarah-darah itu tuh harfiah ya, bukan kiasan. Itu sampai beneran jungkir balik gitu ya. Boleh tanya sama Bu Seva ya, yang tentang dokumen gitu ya, dan penulis-penulis yang semua yang ada terlibat di sini tuh memang beneran berdarah-darah gitu ya. Karena kita harus memberi sesuatu yang baru dan segar, dan satu lagi harus unpar gitu. Jadi unpar itu kan punya sindu ya. Sindunya salah satu adalah transformatif, sikap transformatif ya. Nah, jadi ini tuh dibuat dalam spirit sindu. Nah, untuk bisa transformatif, orang harus apa? Orang harus bisa berpikir out of the box seperti itu, ya, out of the box. Sehingga memang kalau diperhatikan di sini buku ini memang memuat beberapa bab yang tidak akan ditemukan di buku lain, ya. Misalnya Bung Taufik tahu bahwa buku ajar di beberapa universitas, bahkan Universitas Katolik, anggota APTIK ya, seperti Atma Jaya Jakarta, itu mencantumkan EYD di dalamnya. Ya, dan di buku ini tidak ada EYD, begitu. Bukan berarti EYD nggak penting, tapi karena EYD dianggap sebagai elemen yang bisa diberikan langsung oleh dosen. Jadi titik tekannya di mana? Nah, titik tekannya itu adalah out of the box itu. Titik tekannya adalah bagaimana berpikir, ya. Jadi titik tekannya adalah bahwa kita itu adalah zoon, logon, ekon, ya. Zoon, logon, ekon itu bahasa Yunani. Artinya manusia yang berbahasa kita itu ya. Makhluk berbahasa. Zoon, logon, ekon. Nah, itu kita memang mendesain itu, dan ternyata tidak mudah karena kita nggak punya template di luar. Jadi nggak ada template seperti yang di buku Unpar ini, ya. Jadi kalau masih banyak kekurangan mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan. Tapi ini sudah paling genuine, gitu ya. Singkatnya memang kita nggak mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang katakanlah mungkin setebal mungkin 500 halaman, lengkap, luar biasa. Tapi itu proses yang berjalan pelan-pelan gitu ya. Tapi yang kami harapkan adalah ini orisinil gitu. Ini tuh unpar banget. Nah, kalau mau dibahasakan gitu. Anda boleh, teman-teman boleh cek sama teman-teman yang lain. Kalau punya teman di kuliah di universitas lain ya, tanya mereka pakai bahasa Indonesia itu fokusnya di mana. Saya jamin 1000% beda. Saya jamin 1000% beda gitu. Jadi gara-gara mau cari yang ori inilah kita sulit sekali untuk sampai ya, untuk sampai ke sini. Jadi memang berdarah-darah tadi bukan kiasan tapi harfiah itu. Tapi tenang kok, tidak ada yang terluka. Itu berarti mimisan ya. Mimisan. Darahnya keluar sendiri. Baik Pak Batu, terima kasih Ripka ya atas pertanyaannya. Masih ada? Silakan dari arah depan saya nih pas ya. Baik, silakan sebutkan nama dari kelas siapa. Frankie ya dari kelasnya Bu Ari. Ya. Silakan. Boleh pertanyaan, boleh tanggapan. Boleh dua-duanya sekaligus. Bisa didekatkan Frankie. Gitu. Ya. Hmm. Harapannya apa Batu dengan dibuatnya buku ini? Tadi dari siapa, Mas siapa?
Franky. Mas Franky, iya. Oke, terima kasih. Oh, itu pertanyaan yang bagus ya. Harapannya apa ya? Iya, saya nggak. Oke, dasarnya sih, ini bukunya tadi saya katakan untuk gagasan ya, melatih gagasan. Tapi harapan itu kan sepertinya di luar, lebih jauh daripada tujuan ya. Hmm. Eh, mungkin harapannya adalah bahwa mahasiswa Unpar itu ya menjadi sangat terbiasa dengan menulis. Begini, Anda bisa menjadi mahasiswa dari universitas yang top 10 bahkan di Indonesia ini, ya. Saya nggak usah sebut misalnya. Tapi kalau mahasiswanya tidak menulis apa-apa, itu sebenarnya nggak sah ya kampusnya itu. Sebenarnya kalau menduduki top 10. Karena apa? Kalau Anda perhatikan ya teman-teman, kalau teman-teman ngulik-ngulik sedikit gitu. Kalau teman-teman ngulik sedikit universitas yang jadi top 10 atau bahkan top 100 di dunia, ya kalau saya bicara misalnya yang sudah klasik gitu ya, Cambridge, Oxford, Harvard, Stanford, dan seterusnya, itu menulis itu udah seperti sikat gigi, gitu ya. Terbiasa dan nggak dipikir lagi, seakan-akan gitu ya. Seakan-akan. Saking Jadi, terbiasanya ya. saking terbiasanya sudah seperti sikat gigi, ya. Jadi otomatis mengalir. Dan di sini tuh masih ada stigma ya. Oh, saya tuh teknik. Oh, saya tuh ilmu eksak. Nah, jadi kalau saya teknik atau ilmu eksak, saya kan nggak perlu bisa menulis ya. Oh, justru salah. Kalau di universitas yang tadi saya sebut itu ya, yang terkenal itu bahkan saya bisa menikmati dengan sangat lancar seorang tulisan dari profesor fisika nuklir. Jadi orang fisika nuklir bisa menulis dengan sangat mengalir, ya. Jadi saya tiba-tiba kok ini gampang sekali ya, ini materi yang susah ini ya. Tiba-tiba kok ini kok saya bisa ngerti gitu. Sementara kalau di sekolah saya dulu guru fisika saya selalu bikin saya pusing kepala gitu, ya. Nah ternyata budaya itu yang saya harapkan sih ya, bahwa esai itu mau apapun jurusannya, mau mekatron di Unpar gitu ya, mau teknik sipil, itu menulis itu tuh tanpa istilahnya ya, tanpa perlu keluar upaya berlebihan, itu jadi tulisan. Jadi menulis itu tuh biasa, ya, biasa. Dan ya artinya masyarakat umum itu bisa mengakses pengetahuan yang sifatnya khusus gitu ya. Iya. Saya orang bahasa ingin tahu tentang ekonomi bisnis terbaru, ya. Itu lewat esai gitu ya, lebih mudah. Karena saya kalau ke perpus Fakultas Ekonomi cari-cari skripsi males gitu. Ya. Kira-kira universitasnya begitu ya. Betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri tradisi garas itu sudah ada belum? Mau jawaban jujur atau kurang jujur? Jawaban jujur. Belum sih ya. Belum. Kita tuh masyarakat lisan, ya. Atau mungkin bisa itu kabar buruk ya. Beberapa Saya itu tokoh kabar lah. buruk ya. Beberapa tokoh gitu yang bukan sastrawan, bukan penulis, misalnya tokoh ilmuwan tapi dia nulis esai sehingga bisa diakses masyarakat luas dan enak dibaca. Sebentar, saya ingin bertanya ya. Saya coba bertanya pada peserta ya. Mbak yang sebelah sini ya. Ya, Mbak siapa, sorry? Siapa? Anggita. Mbak Anggita pernah baca Kompas? Yang bagian mana? Sebelah mananya? Yang bagian kolom apa itu? Yang halaman berapa? Yang isinya apa? Ceritanya apa? Oh, sudah lama. Tahun berapa? Waktu SMP. Iya. Ya. Pasti nggak ingat yang dibaca waktu itu sebelah mana ya. Terakhir baca SMP. Oke. Boleh Mas yang di ujung sana? Di ujung. Pak Opan, mohon maaf ya. Makasih Pak Opan ya.
atas ininya. Eh? Oh ya ya. Oh ya ya. Oke. Oh ya Pak Opan, silakan tembak aja Pak. Tembak aja. Ya Mbak silakan. Siapa Mbak namanya? Gaby. Gaby. Mbak Gaby pernah megang majalah Tempo, Pak Mbak Gaby? Maksudnya baca. Baca majalah Tempo yang fisiknya pernah lihat? Pernah. Tahun berapa itu? Udah lama. Seberapa lama? Waktu SD. Keren baca Tempo SD ya, cek Kompas SMP, mantap. Ya, tapi nggak pernah dibaca lah, maksudnya nggak pernah bersentuhan lagi ya. Terima kasih Mbak Gaby, terima kasih. Yang penting pernah. Yang penting pernah. Baik, jadi apa maksud dari perbuatan Bung barusan itu? Itu saya mau menunjukkan bahwa membaca itu bagian dari menulis yang tadi yang ditanya soal siapa-siapa itu ya. Artinya kalau saya sebutkan orangnya, teman-teman di sini mungkin belum tahu itu siapa orangnya, gitu ya. Misalnya saya sebut nama Gunawan Muhammad, gitu. Ada yang tahu nama Gunawan Muhammad? Ada yang tahu nama Gunawan Muhammad? Ya Romo. Ya Beda Romo Romo. mah tuh. mahasiswa ada yang tahu Gunawan Muhammad? Kalau saya sebut nama Ignaz Kleden, ada yang tahu? Nama Ignaz Kleden. Nama Ignaz Kleden, ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu Bung. Satu nama lagi, Iwan Pranoto. Ada yang tahu nama Iwan Pranoto? Ini apa Pak? Ini Nah, itu mereka adalah orang-orang yang membahasakan hal-hal yang sulit menjadi hal-hal yang mudah, gitu ya. Lewat esai. Nah, tapi buktinya kan tidak dikenal ya. Tapi kalau misalnya, kalau katakanlah di kultur seperti di Amerika misalnya ya, atau di Barat, itu ada nama misalnya Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Nah, orang Amerika tuh tahu siapa Neil deGrasse Tyson, tahu. Dia adalah astronom, tapi astronom yang mengalirkan pikiran astronomi itu kan sulit ya. Sulit ya. Tapi dia bisa mengalirkan pikiran-pikiran dalam astronomi itu menjadi sangat cair. Dia yang itu suka ngebahas Gemini Pisces gitu, Bang. Oh, itu astrologi, Bung. Beda lagi. Itu beda tipis sama dukun ya. Bukan astrolog ya, tapi astronom ya. Soalnya ada Astronom. astronya. Astro. Ya. Astro Boy. Astro Boy. Jangan Pak Batu, kembali ke jalan yang benar. Iya. Makasih, ini biar cair nih Pak topik ini. Itu tulisannya bisa kita temui dengan mudah dimanapun. Dan orangnya bisa membumi, tapi masyarakatnya juga menyambut. Gitu ya Bung ya. Artinya gini, nggak cukup hanya ada orang yang mau turun ke bawah, tapi orang, katakanlah gitu ya, tapi katakanlah bukan bawah ya, nggak cukup hanya orang yang mau turun ke dunia populer, tapi masyarakat awam pun harus mau menerima itu, harus punya budaya untuk mulai memahami hal-hal yang kalau di Indonesia itu cenderung dianggap itu mah hal-hal yang nggak perlu kita tahu. Misalnya ya, yang sederhana aja, misalnya tentang teknologi 3D printing untuk rumah, misalnya ya, atau misalnya teknologi quantum computing gitu ya, kan itu dianggap apa sih gitu ya, bahkan nguap gitu ya, quantum computing gitu. Tapi orang-orang di sana itu terus-menerus memberikan info soal itu. Gitu. Nah, jadi harapannya memang begitu ya. Jadi menciptakan satu budaya di mana ide itu mengalir dengan bebas, mengalir dengan cair ya. Tapi yang mengalir dengan cair itu tidak harus berarti hanya sekedar hiburan, gitu loh. Oke. Ya. Arti kalau ada nggak manfaat praktis gitu kalau kita
membaca esai-esai dari para ilmuwan yang katakanlah bukan bidang kita. Misalnya saya membaca esainya Pak Iwan Pranoto yang soal matematik. Ada nggak manfaat praktisnya? Gitu? Sangat ada ya, sangat ada. Jadi begini, demokrasi itu hanya bisa kalau masyarakatnya itu teredukasi. Ya, kalau masyarakatnya tidak teredukasi, demokrasi nggak akan jalan. Mau sekian ribu pemilu juga nggak akan jalan. Mau kerjanya kita voting ya, memilih tiap hari nggak akan jalan. Demokrasi itu membutuhkan masyarakat yang cerdas. Nah, demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang istilahnya haus pengetahuan, begitu. Artinya manfaat paling basicnya, paling dasarnya dari esai-esai ini itu adalah terciptanya satu kondisi masyarakat yang cerdas, yang siap untuk demokrasi. Gitu. Atau misalnya gini, saya mau bangun rumah nih ceritanya ya. Saya tidak paham apa tadi 3D printing atau apa? Itu bisa bermanfaat tuh buat saya. Biar rumah saya nggak ngawur gitu bentuknya gitu. Kalau manfaat yang sangat praktis, misalnya kita bisa tahu bahwa esai itu kan cenderung memberi info yang paling inti dan paling dasar, tapi paling penting ya. Nah, jadi cenderung itu bisa membuka wawasan kita, gitu ya. Cerdas seperti tadi kan saya contohkan, cerdas sebagai warga negara. Tapi cerdas juga bisa sebagai tadi warga negara dalam konteks politik ya. Tapi bisa juga cerdas sebagai warga negara yang tidak gampang dibully atau dikibuli ya, dirundung atau diperalat gitu. Ya. Misal paling mudahnya, misal sederhananya. Misal, dengan mengikuti esai kita tahu bahwa masa depan mobil berbahan bakar bensin itu tinggal hitungan bulan, mungkin atau hitungan tahun lah ya. Paling lama hitungan tahun. Berbahan bakar apa? Berbahan bensin itu tinggal hitungan tahun gitu ya. Sebentar lagi mau hilang gitu ya. Kalau di negara yang sudah sangat maju itu hitungan bulan, misalnya seperti Swedia atau Norwegia, hitungan bulan. Karena tahun depan mereka sudah di phase out ya, sudah dihilangkan. Tapi kalau hitungan kita mungkin masih 2035 atau 2040 atau 2050. Kalau kita nggak salah 2050. Ya, jadi minimal kita tahu bahwa daripada ya misalnya kita beli mobil bensin yang ya sangat kencang ya, seperti minum gitu ya. Ya, menghabiskan bahan bakar itu seperti minum seolah-olah ya seperti kehausan ya. Kita bahkan bisa kalau misalnya per tahun itu 30 juta hanya untuk mobil, untuk bensin ya, dan servis ya. Jadi bensin, servis dan pajak ya. Ternyata kita tahu bahwa mobil listrik itu bisa cukup hanya mungkin 5 sampai 6 juta gitu per tahun. Itu pun sudah semua atau bahkan kurang mungkin. Gitu ya. Smart citizen ya. Kalau saya bilang warga negara cerdas gitu. Ya. Bentar, saya ingin menggali satu bagian yang tadi sempat Pak Batu sebutkan, yaitu soal budaya gitu. Jadi ini memang ya tantangan luar biasa gitu. Yang pertama, bagaimanapun juga sebagai mata kuliah bahasa Indonesia itu kan hanya 1 semester dan sudah sekali jadi gitu, selesai. Sambil itu kita tadi Pak Batu sebutkan, kita itu budaya membaca itu minim, budaya menulis pun minim. Jadi secara budaya, jadi kita tidak tumbuh dalam iklim yang ya taruhlah akademis begitu. Sampai itu di sisi lain perkembangan teknologi itu juga luar biasa, kecepatan. Dan di teknologi misalnya WA atau segala macam yang lain itu kan bukan yang panjang, yang dibutuhkan yang singkat. Jadi, bukan tulisan yang panjang, orang hanya baca judulnya aja kemudian sudah selesai gitu. Merasa bisa tahu segalanya. Clickbait ya. Ya, apalagi persoalan kapitalisasi juga gitu.
tidak mudah untuk kita, untuk baik kita di Unpar maupun kita sebagai warga bangsa. Ya, tadi aja teman-teman kita baca Kompas itu memang bagus sih, SMP udah baca Kompas tapi Nggak pernah baca lagi. terakhir gitu. Atau Tempo dari SD gitu, tapi terus kemudian nggak baca lagi. Padahal itu yang kalau disebut itu yang paling populer gitu. Iya. Kemarin kalau kami di dosen-dosen di sini untuk menentukan mau ikut hibah isu mana, biasanya kan orang baca Kompas gitu. Kompas ngomong apa gitu. Karena itu yang menjadi trending topik di Indonesia inilah. Sambil itu kalau kita nggak ikuti, itu kan persoalan. Saya sih respon ini ya bagaimana nih sebuah transformasi budaya, karena kan ada sikap transformatif. Iya. Latihannya seperti apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan bersama gitu. Iya. Enggak. Langsung Pak Batu. Oh, oke. Ya, teman-teman yang ini saya bertanya pada yang tidak jomblo. Mana yang tidak jomblo? Yang sudah punya pasangan. Kalau jomblo mah enggak. Ya, yang siapa yang tidak jomblo? Mas, sudah tidak jomblo lagi kan statusnya? Ya. Sudah nggak jomblo lagi kan? Oh, masih. Masih sama dong. Kenapa jomblo saya tanya? Karena apa yang berkesan? Tapi pernah ini ya, pernah jatuh hati pada seseorang ya? Pernah. Apakah sedang berusaha gitu? Iya. Menjatuhkan hatinya. Sampai mana usahanya, Mas? Sekarang? Oh, udah. Aduh, ini kisah sedih ini sebenarnya. Kisah sedih. Nyerah ya, nyerah. Nyerah. Udah berdarah ya. Oke. Menjadi korban. Apa yang ada nggak satu momen dalam usaha Mas gitu ya? Mas siapa namanya? Sorry. Mas Rizky. Ada nggak satu momen dalam usaha di mana hanya terjadi sekali tapi berkesan? Ada nggak ya? Oh, pasti tolak. Aduh. Pas ditolak. Pas ditolak. Jangan, ini bukan membuka luka lama loh ya. Nanti jangan nangis di sudut. Dia ditolak di apanya? Bilangnya ditolak di mall kan. Ditolak sama pengunjung mall kan bisa. Iya ya. Masih terbayang-bayang masih tolak. Enggak. Oh enggak. Sudah move on ya. Sudah move on. Oke, terima kasih ya Mas ya, Mas Rizky ya. Terima kasih. Ini bukan membuka luka lama loh ya. Mohon ini. Mau menyembuhkan luka lama. Ya, siapa itu? Ah, ya. Oke, silakan coba. Berdiri. Ya, biar Coba. saya lihat ya. Ya, kelihatan ya ini. Biar Pak Batu Halo, bisa Mbak. lihat. Halo. Atau Pak Batu bisa menghampiri itu. Oh, ya. Mbak siapa ini? Hah? Kurang Kezia. dekat, Kezia, kurang dekat. Iya. Mbak Kezia sudah tidak jomblo lagi pasti ya? Oh, jomblo. Kenapa ini isinya kok jomblo-jomblo begini nih? Ini minimal 2 sampelnya jomblo ini ya. Sedang ada yang ini ada proses yang jatuh hati ke Mbak? Enggak? Oh enggak. Lagi fokus ya? Fokus studi. Ini memang varian ini ya. Luar biasa. Oke. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Ada waktu untuk percintaan. Tidak ada waktu. Ini mungkin catatan bagi dosen-dosen kita mungkin ya, terlalu banyak tugas. Mungkin seperti saya juga yang ngasih tugas terlalu banyak ini ya. Tapi begini, oke, memang ini tragis ya, ditolak, tapi kan teringat. Artinya sekali tapi bisa diingat. Nah, kita coba memberi itu dalam 1 semester. Memang cuma 14 pertemuan, tapi berkesan bahkan sampai mimpi buruk ya Bung ya. Aduh belum masuk esainya, aduh ditolak lagi ya itu sama. Tapi minimal proses yang intens dalam waktu sedikit itu persis seperti saya tadi berharap jawaban
yang diterima yang bukan jomblo lagi gitu, sehingga candlelight dinner itu kan cuman sekali ya kan, tapi terbawa sampai ke mimpi gitu loh maksudnya gitu. Jadi terkesan sampai sampai kemana-mana itu terkesan, oh itu candlelight dinner yang waktu itu loh. Oh, Gitu maksudnya. candlelight dinner itu yang dimakan apa? Lilin. Lilin ya. Karena dia kan ada itu ya, makan malam lilin sebenarnya. Ya. Lanjutkan, jangan terpengaruh. Nah, satu makan malam tapi kan dikenang bertahun-tahun. Kami juga seperti itu sih rencananya, Mbak Andi ya. Jadi pengennya 14 pertemuan satu semester dikenang seumur hidup gitu. Jadi kalau bisa setelah lulus dari Unpar setelah kerja, saya tuh dulu pernah loh di kelasnya Pak Topik itu atau di kelasnya Bu Ari dulu, saya nulis esai itu berkesan bagi saya. Sampai sekarang saya masih ingat misalnya kayak gitu. Itu yang diharapkan sih. Itu kan contoh ya. Ya. Faktanya paling berkesan itu kelas Pak Batu biasanya. Oh iya, jelas. Aduh jadi malu. Iya. Jadi memang memang ya saya memang pengen bikin kesan yang tidak bisa dilupakan. Buktinya mereka ingat ya, sampai diwariskan ke adik-adik tingkat kan. Begitu loh. Entah karena kebaikan atau karena kesadisan. Iya. Oke, tapi minimal itu semoga jadi bibit untuk merubah budaya kita yang budaya lisan. Bung, maaf. Yang baku mengubah. Oh. Baik. Mengubah. Untuk mengubah budaya lisan kita menjadi budaya tulisan. Karena budaya lisan itu rentan ya, sangat rentan dengan setiran-setiran politis ya, setir kiri, setir kanan gitu. Sedangkan budaya tulisan itu cenderung lebih imun, cenderung lebih stabil, dan cenderung menciptakan masyarakat yang lebih solid kalau budaya tulisan itu. Ya. Jadi memang kita ingin menggelorakan, ini kok kayak partai gitu ya, bukan. Kita ingin mengglorifikasi tulisan itu sebenarnya ya, mengglorifikasi tulisan. Karena tulisan itu tuh bisa lebih awet daripada sekedar obrolan, ya. Begitu. Baik, ada tanggapan lagi mungkin? Satu orang lagi nih, ada satu door prize lagi Pak Alfon ya? Satu orang lagi? Ada satu buku lagi nih. Satu buku lagi. Oh, kalau Pak Kanis nggak dapat buku. Ya, kalau saya nggak usah dapat buku, silakan aja bukunya. Pak Batu dan Pak Topik. Ya. Saya punya pengalaman ya. Ya. Ada sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, itu membaca tulisan di majalah Parahyangan. Dan itu tulisan mahasiswa ya. Saya tertarik dengan tulisan itu karena dia mengurai salah satu pemikir filsafat, itu saya lupa siapa namanya ya. Tapi bahasanya itu filosofis sekali gitu. Dan saya mencoba untuk tidak negative thinking ya gitu. Mencoba untuk berpikir positif bahwa apakah memang ini kemajuan berpikir mahasiswa kita gitu ya, yang sudah bisa mengkonstruksi pemikiran sedemikian rupa gitu dengan sebuah kajian filsafat. Itu mahasiswa itu bukan mahasiswa fakultas filsafat jelas ya gitu. Nah, tapi saya kok rada ragu-ragu gitu. Saya bilang, apakah memang mahasiswa kita sudah sampai pada tingkat cara pembahasannya, ya pembahasan esai seperti begitu, gitu. Ataukah memang ini karena pengaruh alat bantu yang sudah sedemikian banyak, gitu ya, teknologi teknologi penulisan dan segala macam yang sudah sedemikian banyak, gitu, yang membantu mereka juga untuk mengkonstruksi pemikiran mereka seperti itu, gitu. Nah, kira-kira gitu di dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya di kelas gitu ya, apakah memang Pak Batu sendiri merasa yakin bahwa mahasiswa kita memang sudah punya kemampuan dan kapasitas seperti itu dari pengalaman saja? Iya. Dan bagi saya ini kan sebenarnya motivasi bagus ya untuk teman-teman mahasiswa gitu kan, untuk bisa ya akhirnya mengeksplorasi pemikiran mereka lebih jauh gitu menurut saya. Iya. Memang kadang-kadang dosen berperan sangat banyak sih ya dalam tulisannya. Iya. Ya mungkin setengah dari dosen, setengah dari mahasiswa, mungkin ya. Tapi dari pengalaman saya punya satu mahasiswa HI, sangat berkesan karena dia
dia semuanya sendiri gitu ya. Tapi dia bisa mencairkan satu hal yang sangat serius dari HI menjadi sangat santai tapi berbobot sekali. Tanpa bimbingan saya, artinya saya tidak perlu memberitahu bahwa dia harus apa gitu ya. Dan akhirnya dia terlibat dalam berbagai proyek dengan dosen-dosen lain juga. Bahkan di fakultasnya sendiri, di jurusannya sendiri menjadi sangat dicari. Memang mahasiswanya sangat berprestasi sih. IP-nya sendiri ya 3,99 sih ya. Jadi ya memang memang sangat-sangat luar biasa. Tapi menulisnya sangat enak gitu ya. Sangat enak. Artinya yang tadi diharapkan dari S itu jadi gitu. Bahkan saya boleh dibilang hampir lepas tangan itu, hampir lepas tangan. Gitu. Terakhir dia terlibat dengan beberapa jurnal dengan dosen. Terakhir sampai saat ini gitu. Mahasiswa yang sangat luar biasa, sangat brilian. Tapi tidak menutup kemungkinan memang dosen yang terlibat sangat banyak gitu ya. Nah, saya ingin tanya dulu Mas yang di sana, yang di ujung tadi saya mau tanya tapi nggak jadi ya Mas. Bukan dendam, tapi pengen tahu aja. Bukan dendam, ngenes. Mas siapa, sorry? Saya Gabriel. Ya? Gabriel. Mas Gabriel. Pernah dengar chat GPT nggak, Mas? Kenapa? Apa itu, Mas? Boleh cerita nggak sedikit chat GPT? Setahu saya itu chat GPT itu AI yang didesain buat menulis esai. Ya, dan bahkan lebih. Ya, makasih Mas Gabriel ya. Dan bahkan lebih. Jadi kalau punya pertanyaan kuliah, masukkan ChatGPT. Kalau yang diminta kode, dia ngasih kode. Kalau minta rumus matematika, dia kasih rumus. Kalau dia minta jawaban, ya dia ngasih jawaban. Jadi kalau Anda dari sipil, teman-teman dari sipil, ya dia ngasih nanti jawaban yang isinya ya rumus-rumus sipil juga gitu. Ya, kalau nanti teman-teman yang dari informatika, dari komputasi, dia nanti bisa memberi baris-baris kode yang dibutuhkan, bukan cuma esai. Semua. Gitu. Dan ini baru sebuah AI yang berumur 5 bulan. Baru 5 bulan. Artinya masih sangat muda tapi sudah sangat jago. Begitu. Ya. Nah, justru ChatGPT itu adalah tanda jadi kalau ChatGPT itu sebenarnya ya tanda bahwa kalau kita tidak bisa menuangkan gagasan kita secara terstruktur, ya kita nggak ada lebihnya dari ChatGPT itu, gitu. Ya, nah artinya justru yang Pak Kanis bilang tadi harus wow, ya kan? Harus wow, karena AI sudah bisa menghasilkan yang biasa, gitu. AI sudah biasa, sudah rutin menghasilkan yang biasa, harus wow. Itu mengapa kita akan mencoba membuat mata kuliah ini menjadi sangat berkesan dan terkenang, gitu ya. Karena mahasiswa dituntut untuk menggunakan analisisnya, mengeksplorasi berbagai hal, sehingga dia menjadi tulisan yang jauh jelas lebih manusiawi tapi lebih tajam daripada ChatGPT. Gabriel sudah pernah coba ChatGPT? Belum pernah, sayang sekali. Coba dicoba ya. Karena ChatGPT itu bisa menghasilkan jawaban tapi standar. Ya. Sehingga yang tajam-tajam itu adalah kita. Sehingga kalau kita nggak terbiasa menulis atau membaca, kita pasti menghasilkan yang standar, terus ChatGPT akan menggantikan kita. Itu jelas. Sehingga kalau kita mau terpakai di dunia kerja, harus wow. Gitu. Sehingga kalau menulis, ya wow. Menulis esai, ya wow. Dan menulis itu nanti menjadi persyaratan ya. Tuangkanlah pikiran kita, kamu lebihnya apa sih dari ChatGPT? Coba tuliskan. Nah, itu esai fungsinya di situ. Artinya sih perusahaan nggak cuma ingin tahu kelebihan dan kekurangan kita ya, tapi bagaimana kita mewujudkan itu dalam tulisan.
Betul. kemampuan menulis ya, Betul. dinilai juga. Betul. Baik, mungkin teman-teman dosen bahasa Indonesia yang lain ada yang mau Tadi ada yang sudah turut angkat tangan berbagi? minta buku tapi boleh tanya, boleh komentar ya. Oh ya, boleh. Yang sana. Ya. Mohon maaf ya. Sektor yang sebelah sana dulu. Ya, boleh tanya, boleh komentar ya, silakan. Nggak kedengaran, Mas? Saya Satria dari Desain Teknik Sipil, izin bertanya. Dari kelasnya Bu, Pak dosennya siapa? Patri, Pak Tri. Oh, anak buahnya Pak Tri. Oke, ya. apa yang membedakan buku esai akademis ini dengan buku esai biasa sama buku esai akademis yang lainnya? Oh, tadi sudah ya. Nggak apa-apa diulangi aja. Oh, nggak apa-apa, berarti diulang ya. Bukunya masih terdapat kok, nggak apa. Maaf Pak. Iya, ya. Dari wartawan Tanjung Bergerak. Iya. Oke. Gagasan, intinya di gagasan. Ya, makanya ada bab 8 itu kalau nggak salah bab 8 ya, berpikir kritis ada di situ. Itu nggak ada di buku esai lain. Nggak ada di buku ajar bahasa Indonesia lain tuh nggak ada. Nah, esai itu memang ada beberapa universitas yang sudah mematok esai. Contohnya Atmajaya itu seperti kita juga. Itu standarnya esai juga, ya. Tapi sebenarnya esai ini tuh sudah lebih luas daripada kampus yang tadi saya sebut ya. Sebenarnya ini berlaku umum sih di dunia ya, di seluruh dunia sebenarnya. Jadi saya punya teman yang kuliah di Columbia University New York. Saya punya teman di sana. Dia lulus dari S2 di sana, Columbia University. Nah, itu dia dapat kelas menulis sebelum bisa kuliah. Dan dia harus menulis esai. Columbia itu salah satu dari Mas siapa tadi? Satria. Mas Satria pernah dengar nama ini tidak? Apa itu kumpulan universitas paling top di Amerika itu? Ivy League. Pernah dengar nggak nama Ivy League? Ivy League itu universitas-universitas paling top. Anggotanya kalau nggak salah Harvard, Stanford, MIT, nah itu ya. Jadi yang paling dewanya lah di sana. Nah, Columbia itu bagian dari Ivy League. Salah satu dari Ivy League. Nah, Universitas Ivy League itu, Universitas Ivy League aja ya, itu sudah menuntut kemampuan menulis. Ya, padahal dia jurusan administrasi publik. Jadi dia S2-nya administrasi publik. Tapi dia harus bisa menulis dengan sangat cair dan sangat ringan, tapi sekaligus sangat cair tapi sangat berbobot gitu ya. Artinya sangat cair tapi berisi, ya, cair dan berisi gitu. Artinya memang itu yang diinginkan ya. Jadi gagasan dan bagaimana gagasan itu bisa tajam. Jadi ketajaman gagasan itu yang menjadi poin penting dari buku ini sih sebenarnya. Baik, jadi gagasan ya intinya. Bagaimana cara kita mempertajam gagasan. Tidak hanya masalah teknis menulis ya, tata bahasa dan lain-lain seperti itu. Begitu kira-kira Mas Satria. Masih ada lagi? Enggak, ini jatah bukunya udah pas belum? Tambah dikit kali ya. Tambah dikit. Sepotong. Nanti buku dari saya aja saya tambahin ya. Oke. Ya, silakan sebutkan nama dan dari kelas siapa. Tapi pertanyaannya nggak boleh sama lo ya. Nama saya dari kelas HF. Dipanggilnya apa? Aryo. Dari kelas? HF. Dosennya siapa? Bu Budi ya? Bu Ari ya? Oke, silakan. Loh, kok belum mikir Mas pertanyaannya? Oh, ditodong. Oke. Oh, kira Enggak ditodong. Berdiri. Oh ya, oke. Silakan Mas. Kapan nanya dia udah berapa kali menulis gitu? Tips and
Oh, maksa ini. Mas siapa? Aryo. Aryo. Mas Aryo sudah pernah nulis esai? Mas Aryo ini sudah pernah menulis dimanapun gitu? Paling panjang atau paling pernah nggak nulis opini di komen orang lain gitu untuk komen orang lain gitu ya, komentar orang lain, misalnya di Facebook, nggak Facebook lagi sekarang ya, di IG atau apa gitu, pernah nggak? Pernah ya. Tapi gimana itu, apakah satu pikiran yang jadi atau cuman sekedar asal berkomentar atau gimana? Sudah ya. Ya itu sebenarnya tips dan trik tadi yang ditanya ya seperti itu. Tapi ini pertanyaannya kurang ya, bukunya nggak jadi deh. Ya. Nah jadi terima kasih Mas. Nah jadi data sih ya, data. Saya memberi penekanan pada mahasiswa di kelas saya itu data. Jadi kita mulai dari data, kita mulai dengan memahami data, interpretasi data, semampu kita saja. Beda kalau kita S2, beda kalau kita S3. Teman-teman bisanya segimana memahami data itu. Kalau di kelas saya biasanya memberi keleluasaan, boleh mengambil dari BPS, atau kata data masih boleh, atau Our World in Data, gitu. Atau WRI, World Research Institute juga bisa. Atau semua organisasi PBB resmi itu punya data, itu bisa. Singkatnya, tulisan berbobot itu dimulai dari yang berbobot juga. Jadi tulisan yang berbobot dimulai dari data. Jadi sebanyak mungkin membaca, menuangkan wawasan, supaya nanti ada yang disampaikan, gitu ya. Jadi saya memberi penekanan pada mahasiswa saya, dan saya berharap juga semua dosen yang mengambil mata kuliah juga sama ya, dan saya yakin sama, bahwa tidak boleh ada hanya sekedar menulis, ya, hanya sekedar menulis, atau sekedar mengisi halaman, nggak boleh. Apa yang mau disampaikan? Terus bagaimana argumennya? Bagaimana saya bisa diyakinkan? Seperti itu. Apa itu berarti misalnya kalau saya buat esai 5 paragraf nih, tiap paragraf itu harus ada datanya misalnya? Jadi kan kita punya pendahuluan dan penutup ya. Minimal bagian isinya itu berisi minimal data. bagian isi ya. Iya, bagian isi. Artinya tidak harus setiap paragraf itu ada Tidak, tapi ya. Iya, tapi jelas tidak mungkin hanya sekadar nasihat gitu ya. Hanya sekadar seperti saya bercerita tentang bahwa hari ini saya bangun pagi, sikat gigi, kemudian habis itu mandi, habis itu sarapan, ke kampus, kena macet, dan kemudian sampai di kelas terlambat. Bukan seperti itu, ya, bukan. Tapi itu kan contohnya naratif, Sobat tuh ya. Iya, saya jadi jangan sampai jadi bercerita ya. Enggak, maksudnya ada nggak misalnya bisa memberikan contoh esai tentang administrasi publik, tapi yang tidak ada data itu yang seperti apa bahasanya? Oh, banyak. Misalnya kalimat-kalimatnya itu berbunyi, pemerintah, misalnya ya, pemerintah berusaha mengentaskan kemiskinan di berbagai daerah. Itu kan tidak ada isinya. Ya kan? Maksud isi itu gimana? Ya kan, tapi kita nggak dapat apa-apa ya. Artinya, pemerintah berusaha menaikkan, misalnya, pendapatan di masyarakat Bukit Jarian. Oh, ya. Ada nama tempat, gitu ya? Jelas, ya. Oh, itu yang ya, 5%, berisi. ya, 5% lebih tinggi daripada tahun 2022. Itu kan berarti ada sesuatu yang diberikan. Tapi kalau sekadar pemerintah berusaha mengentaskan kemiskinan, itu kan terlalu umum. Gitu. Oh, ya. Jadi tidak boleh bahasa ya. yang kosong gitu ya? Iya, jadi misalnya seperti ya, jelas bukan setiap kalimat seperti itu, jelas. Minimal paragraf isi itu ada isinya yang seperti itu. Ya. Jadi jangan, sebaiknya kita saling bantu-membantu sebagai warga negara yang baik gitu ya. Isinya dari awal sampai akhir itu melulu itu ya. Wah, itu
Kalau saya coba Ciloko ilustrasikan, itu, cilaka itu. bahasa yang sederhana itu tidak boleh misalnya si anunya anu gitu ya. Harus disebutkan gitu ya. Iya, nggak Baik. bisa dong. Nggak Ya. bisa dong. Gitu. Kita masih punya waktu Kayaknya udah sekitar 5 menit lagi. 5 menit. Kalau menurut di jadwal ya. Oh ya, mungkin. Mungkin ada yang mungkin satu penanggap lagi atau satu penanya lagi. Pak Opan mau nembak siapa sekarang? Atau mungkin dari Romo mau ada tambahan terkait isi buku? Oh, belum. ada. Ada yang di belakang. Sip. Pak Opan bisa baca pikiran nih ya. Ini sudah adem lah ya, enak ya. Sudah adem ini. Jadi waktunya mau diperpanjang gitu. Oh, sampai 2:30 ya. Enggak. Silakan sebutkan nama dan dari kelas siapa. Iya, kalau sudah sejuk biasanya malas berpikir, Mas. Silakan, tadi siapa? Oh ya. Ayo, silakan. Ya, nama kemudian dosennya siapa? Pertanyaan boleh dipikirkan kemudian ya. Nama saya Alvinka, dosen saya Patri Joko. Dalam tulis esai akademis itu, kita itu harus gimana ya pemikirannya, kayak harus santai atau gimana gitu biar kayak lebih ke esainya itu tertata gitu. Ya, boleh saya tanya, Pak Trijoko sudah memberi tips-tips belum sekarang? Masih belum sih Pak. Oh, memang belum waktunya. Memang nanti di pertemuan nanti 8 ya. Pertemuan 8. Saya sih. Kalau Ya. ingin tahu sekarang silakan beli bukunya sekarang. Iya. Coba dibahasakan ulang. Jadi dalam nulis esai akademis itu kita itu harus gimana, jadi kayak harus santai atau gimana supaya si esainya itu lebih tertata gitu Pak. Secara psikologis. Kalau siapa tadi? Sorry, maaf. Vinka. Iya. Kalau Vinka pernah nulis Dear Diary gitu, pernah nggak? Enggak sih Pak, jangan. Nggak pernah ya. Nggak pernah nulis sesuatu yang berkesan. Enggak sih, paling bikin status doang. Kalau bikin status gimana coba? Kalau bikin status, suasana hatinya gimana kalau bikin status? Ya kalau kesel ya udah gitu. Kesel. Ya kayaknya kesel, kalau nggak kesel ya udah sesuai isi hati gitu. Kalau lagi senang bikin statusnya gimana? Ya captionnya yang bikin senang aja gitu. Nah kalau Contoh pilihan kata nih kalau lagi seneng tuh apa? gimana tuh? Amazing gitu. Enggak sih, lebih ke kayak hari ini kayak habis dari mana kayak gitu sih. Oh, itu ekspresi rasa senang ya. Hari ini habis dari mana gitu. Oke, belum dilanjutkan aja. Nah, kalau bisa seperti pas lagi rasa senang saja ya menulisnya, gitu. Ya, jadi jangan pas lagi marah-marah gitu ya, atau pas lagi Betty masih dihitung bahasa sekarang nggak sih? Enggak ya? Udah enggak. Udah enggak. Pas lagi kesel ya, jangan. Tapi pas lagi seneng. Karena kalau pas lagi seneng itu kan tiba-tiba semuanya mengalir ya. Dan pas kalau semuanya mengalir kan orang jadi enak bacanya ya. Nah itu suasana hati lah yang paling menentukan gitu. Tapi pas kita lagi menulis esai, usahakan suasana itu dikombinasikan dengan pengetahuan, ya, pengetahuan. Jadi gini, seperti kayak, saya senang kok saya bisa tahu ya. Nah, saya ingin orang lain tahu, gitu. Ya, kalau seperti itu nanti orang bisa senang dengan apa yang kita tulis. Karena saya sebenarnya ingin orang lain itu tahu, karena saya senang saya tahu, gitu. Ya, jadi mengetahui itu adalah
sebuah apa ya, kenikmatan ya, sebuah apa ya, kebahagiaan. Jadi mengetahui itu kebahagiaan, ya gitu. Kenapa? Nah, jangan. Jadi yang kebahagiaan aja yang ditulis ya. Jadi saya bahagia karena saya mengetahui. Nah, itu suasana itu tuh. Jadi kita akan bisa menulis sesuatu yang berisi, tapi juga cair, tapi cair dan enak dibaca. Jadi berisi tapi cair, enak dibaca. Ya, jadi kebahagiaan karena saya tahu, the joy of knowing gitu loh. Ya, itu resepnya sih. Ya, itu intinya. Lagi santai, lagi senang gitu ya. Iya. Kalau senang otomatis jadi mengalir. Iya, ya jadi kita antusias kan ya. Antusias. Kalau saya dulu pengalamannya lain, ngalir itu pas lagi patah hati. Oh, aduh. Nggak usah diperpanjang ya, ini contoh aja. Ya, bisa di-share sama Rizky tadi ya, yang lagi yang patah hati ya. Saya jadi konsultan ya. Konsultan khusus orang-orang patah hati. Baik, Romo, rekan-rekan, terima kasih karena waktunya sudah habis, tepat 11.30. Saya agak susah nutupnya nih ya, saking cairnya ya. harus dikenalin gitu. Harus dikenalin. Baik, pada intinya buku ini memiliki kekhasan, tapi bukan asal khas ya. Tapi memang sesuai dengan apa yang dicita-citakan kan ya, diharapkan oleh Unpar sendiri, bahwa kita memiliki tradisi baca tulis ya, yang salah satu indikatornya adalah kemampuan menulis esai. Dan menulis esai itu tidak hanya kewajiban atau tugas kuliah ya, tidak hanya juga dibebani oleh ingin memajukan intelektualitas, tapi itu tadi yang terakhir saya senang sekali, itu the joy of knowing, mengetahui itu kenikmatan. Walaupun ini masih debatable ya, karena mengetahui juga bisa berarti kesengsaraan gitu. Misalnya saya mengetahui salah satu ciri-ciri kiamat itu negeri Arab menghijau gitu ya. Coba kalau saya nggak tahu, saya mungkin lepas aja, bebas itu. Gara-gara tahu jadi kepikiran. Baik, teman-teman, semoga acara ini walaupun sederhana dan agak-agak menyilaukan, dan mungkin ada yang kepanasan, tapi jadi yang paling berkesan. Setahu saya ini yang pertama itu ya, acara bahasa Indonesia yang pertama atau LPH yang pertama yang digelar di luar ruangan, outdoor, tapi membicarakan hal-hal yang serius ya, esai, dengan pembawaan yang santai juga. Ya berarti acara kita ini pun sebuah esai gitu ya, yang isinya berbobot tapi dengan suasana yang cair. Terima kasih atas perhatian juga partisipasi dari rekan-rekan semuanya. Saya juga beri apresiasi lebih untuk Pak Kanis ya. Tadi ada Pak Willy, tadi ada Putri ya, walaupun bukan dosen pengajar bahasa Indonesia tapi hadir gitu. Romo apalagi gitu ya. Terperangkap di jalan yang benar. Romo yang sampai akhir ya, tetap menyertai kita semuanya. Dan tentu saja untuk Pak Batu yang banyak sekali membagikan hal-hal yang menarik, enak, dan juga berguna ya. Ternyata bahasa Indonesia bisa menyenangkan juga gitu. Ini saya nggak ada tendensi apa-apa loh ngomong. Baik, saya mohon maaf jika ada kekurangan ya, ada kata-kata yang tidak berkenan, bodoran-bodoran yang tidak lucu. Saya mohon dimaafkan. Sadar Romo ini refleksi diri ya. Baik, kalau begitu ada, kita kembalikan ke MC. Mungkin ada selebrasi dulu. Oh, enggak ada ya. Kalau begitu saya serahkan kembali kepada MC pewara kita, Louis Karen. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berjumpa lagi. Selamat siang. Oke,
teman-teman semuanya, tadi kita udah mendengarkan ya di sambutan antara Pak Batu dan Pak Topik. Kalau boleh aku rangkum sedikit, buku ini tuh hasil berdarah-darah para dosen selama 5 tahun ya, yang akhirnya bisa menghasilkan buku bahasa Indonesia akademis yang mungkin bisa dibilang beda dari buku yang lainnya, karena mungkin ada gagasan-gagasan dari para dosen yang membedakan. Selanjutnya akan ada penyerahan kenang-kenangan kepada Bapak Mardohar Batu Bonok Simanjuntak SSMSI selaku pembicara dan Bapak Topik Mulyana SSMU selaku moderator. Kepada Pak Batu dan Pak Topik, saya persilakan. Silakan dulu semuanya. Oke teman-teman semuanya, kelihatan teman-teman udah pada lemes banget, katanya udah pada kepanasan pengen pulang, tapi sebelumnya jangan pulang dulu karena kita akan ada door prize kepada peserta terpilih oleh PT Kanisius. Ini pertanyaan pertama hari ini. Ya, Rizky yang patah hati boleh maju ke depan. Baca buku ke patah hati ya. Itu sama Pak Topik tuh. Apalagi yang sama-sama patah hati diserahkan Pak Topik. Dalam kesendirian. Supaya mereka berdua saling buat istri tentang kepatahan hati. Propaganda anti patah hati. Tadi tiga pilihan MC, yang MC pilih. Yang paling tadi yang pilih dari mereka bertiga lah ya. Dari berdua tadi. 1, 2, 3 yang tadi. Pilih salah satu aja. Mungkin yang di sini deh, yang soal tadi. Gabriel. Dijual bukunya ya. Satu yang bukunya Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendengar pesan penutup dari penyelenggara acara. Kepada perwakilan dari penyelenggara acara, saya persilakan. Enggak terakhir mau. Ya, yang pertama terima kasih untuk Pak Batu dan Pak Topik. Terima kasih banyak. Acara ini Humanities Corner Tagar 1 ini kemudian terselenggara. Yang kedua, terima kasih banyak juga untuk PT Kanisius, Mas Alphonse dan kawan-kawan yang sangat mendukung acara ini. Mulai dari ya semua ini sebenarnya adalah berkat bantuan dari teman-teman Kanisius, terutama yang di Bandung. Semoga kerjasama ini berlanjut
ke depannya Mas untuk penerbitan berikut. Ya ada Mas Ahmad Dhani juga, terima kasih banyak untuk segala bantuannya dari PT Canisius, terutama PT Canisius cabang Bandung. Oke. Semoga Humanities Corner Tagar 1 ini seperti tadi Pak Batu sebutkan, pendek tetapi berkesan. Sehingga ketika Humanities Corner Tagar 2, diharapkan teman-teman yang ada di sini boleh datang kembali gitu. Atau siapa tahu di antara Anda punya ide, punya gagasan yang ingin tampil dan ingin mencari forum, boleh juga ya dari mahasiswa untuk memakai ruang ini sebagai ruang, ya saya tadi sebutkan mimbar akademik untuk menyampaikan gagasan. Oke. Terima kasih, mohon maaf dari kami panitia apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan dan yang lain-lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih juga untuk saudari MC yang sudah membantu kita. Saya kembalikan ke MC. Oke teman-teman semuanya, nggak kerasa ya dari kata sambutan, bincang topik, tahu-tahu kita di penghujung acara aja nih. Saya selaku pembawa acara yang mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Romo Yohanes Rianto selaku Kepala LPH Unpar, kepada Bapak Mardohar Batubonok Simajuntak SSMSI, Bapak Topik Mulyana SSM Home, para panitia pelaksana, para peserta acara pada hari ini, dan pihak-pihak yang belum dapat saya sebutkan. Saya selaku pembawa acara ingin minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Liz Karen, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, oh iya, ya. Amazing. Keren.